Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar di hari ini, kita sama-sama berniat terlebih dahulu dengan harapan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pertemuan minggu lalu, kalau nggak salah sampai ayat yang kelima. Kini kita masuk ayat yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Seperti awak biasa, alif lam koma ya, ada alif lam ketemu alif hamzah yang berfathah. Ada ro mati tapi di depannya, di sebelumnya ada hamzah berharokat fathah. Ini yang disebut dengan ro tafkhim. Wama mad tabi'i. Toha ini namanya mad badal, ha mad tabi'i. Shalla al-waslul ula, dibaca sambung lebih utama. Kemudian di sini kalau artinya dan demi bumi serta penghamparannya. Ini Allah kembali bersumpah bahwasanya bumi dihamparkan. Dalam arti dihamparkan, bagaimana istimewanya bumi dengan laut yang ada di lingkaran ini ya, dalam bumi yang bulat ini. Meskipun ada orang yang beranggapan bumi datar, nah, kalau fakta-fakta ilmiahnya buminya bulat, ya kalau kita ikuti saja yang ada fakta-faktanya ya. Nah, Allah bersumpah demi bumi serta penghamparannya, maksudnya bagaimana Allah menyusunnya. Hutan, gunungan, lembah, bukit, ya, sampai dataran-dataran rendah. Sabana, stepa, itu semuanya Allah hamparkan dengan sangat indahnya ya. Tetapi keseringan manusia justru malah merusak alam yang penuh keindahan ini. Ayat berikutnya, wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Tanwin ketemu wawu, ini yang dinamakan idgham bighun bighunna. Ya, ma mad asli, sawwa ini mad badal, ha mad asli atau mad tabi'i. Shalla al-waslul ula. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maksudnya sempurna. Ingat baik-baik, manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Nah, manusia yang baik ini diisi dengan jiwa. Nah, di jiwa itulah ya, jiwa dengan adanya badan kita, maka manusia menjadi makhluk Allah yang sempurna. Apa kalau di surah artinya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya apa tajwidnya? Fa'alhamaha ya. Ini mad asli. Fuju mad asli lagi. Roha mad asli lagi. Watak. Nah, ini ada huruf qalqalah berharokat sukun, berharokat mati.
Maka ini yang dinamakan dengan qalqalah sughra. Mad asli, mad badal, dan yang ini mad asli. Sholla ini artinya al-waslul ula, dibaca lanjut lebih utama. Adapun artinya, maka dianya di sini Allah mengilhamkan. Mengilhamkan itu memandu manusia, mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi seseorang itu apabila diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun atau siapapun yang bisa menyesatkan. Tetapi ketika Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Makanya kita berlindung kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari disesatkan. Makanya ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah hidayahkanlah kami, tunjukilah kami, ya, jalan-jalan orang yang penuh kenikmatan, bukan jalan-jalan yang Allah murkai ataupun bukan jalan orang yang sesat. Makanya setiap sholat kita membaca sab'ul mathani atau membaca surah Al-Fatihah, memohon senantiasa diberikan hidayah, petunjuk dari Allah untuk bisa takwa kepadanya. Ayat berikutnya, qad aflaha ma zakkaha. Qad aflaha ma zakkaha. Qad aflaha ma zakkaha. Man, tapi karena ada Z, ini jadi ma zakkaha. Kenapa? Kita bahas tajwidnya. Qad, tadi qalqalah sughra, ada huruf qalqalah berharokat sukun atau mati. Maka ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra, ada huruf qalqalah hidup tetapi kita baca mati. Seperti qul a'udzu birabbil falaq, maka menjadinya qul a'udzu birabbil falaq, ya. Itu namanya qalqalah kubra. Aflaha ma zakah, ada hukum non mati ketemu zai, ya, ini namanya ikhfa. Mad badal, mad asli, al waslul ula, ini wakofnya waslul ula. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Maksudnya menyucikannya, menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa dari apa? Dari segala keburukan, dari segala amal-amal jahat yang mengakibatkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat orang tua marah, membuat orang tua kecewa, membuat orang tua susah, itu namanya berbuat buruk. Itu sama saja nanti ayat berikutnya, ya. Tetapi yang namanya menyucikan jiwa itu ibadah, belajar kalau kalian, membantu orang tua, tidak berbohong, ya. Nah, itu ya yang dinamakan sama saja menyucikan jiwa, bersedekah ataupun kewajiban-kewajiban lainnya. Dan ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Ini qalqalah surah, mad asli, non mati ketemu dal, ikhfa, ya. Ini mad badal, ini mad asli. Nah, kalau ini al waqful ula, waqaf lebih utama. Nah, artinya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Makanya jiwa itulah yang membuat manusia sempurna. Manusia sempurna dengan adanya jiwa. Dan beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, tetapi merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Beruntung mensucikan jiwanya dengan amal-amal yang baik, rugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan yang buruk. Baik itu hubungannya kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kalian dikategorikan menyucikan jiwa jika berbakti kepada orang tua. Jika malah membuat susah orang tua, durhaka kepada orang tua, namanya mengotori. Ya.
Nah, disitulah, atau kalian beribadah kepada Allah, sholat, itu namanya menyucikan jiwa. Tetapi ketika kalian meninggalkan sholat, itu namanya mengotori jiwa. Pun begitu dengan yang lain, ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu terkategori mensucikan jiwa. Sementara untuk perbuatan-perbuatan yang buruk namanya mengotori jiwa. Nah, mungkin itu ya pada kesempatan kali ini Bapak yang itulah yang perlu Bapak sampaikan. Seperti biasa, setelah ini ada evaluasi, namun sebelumnya pesan Bapak, ya kita sama-sama jenuh. Saya yakin kalian jenuh, saya pun juga jenuh. Tetapi kejenuhan ini bukan berarti kalian malah jadi asal-asalan dalam belajar. Ingat kalian kelas 9 dan kelas 9 tahun ini kita nggak tahu bagaimana rule-nya, bagaimana aturan kelulusannya. Tetapi yang jelas sekolah punya hak untuk meluluskan atau tidak meluluskan sesuai dengan apa yang memang dilihat dari kesehariannya. Gak mungkin dong tidak pernah sekolah hanya ikut soal waktu mid test atau UAS lalu dikategorikan lulus, nggak mungkin. Kalau keaktifannya aja tidak ada, ya namanya itu sekolah tidak berbuat adil. Kenapa tidak berbuat? Yang dia malas-malesan lulus, saya yang rajin, nah itu namanya tidak adil. Oleh karena itu tolong ya, kalian udah kelas 9, saya belum tahu bagaimana rule atau aturan ini kelulusan kalian. Karenanya berhati-hati dengan cara apa? Tetap ikuti kegiatan-kegiatan yang ada ya. Nah, adapun untuk passwordnya ini muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain ya. Ini passwordnya, ingat, demi mengamankan kemungkinan kalian lulus, tolong jangan lagi ada yang hari ini ngikutin, besok nggak, apalagi berturut-turut. Tolong ikuti semua pelajaran ya, tolong itu ya, karena bisa jadi kelulusan itu dilihat dari keaktifan kalian. Karena sekali lagi sekolah belum tahu bagaimana proses kelulusan tahun ini. Bapak akhiri ya seperti biasa, sholat, jujur, tanggung jawab, berbakti kepada orang tua dengan membantu keduanya, tetap jaga kesehatan, stay safe. Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.